Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 23 akhiran 171 dari kelas Jaringan Komputer IF3D. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum jaringan komputer modul 4 yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Oke, langsung saja. Ini adalah topologi yang akan saya bangun pada demonstrasi kali ini. Dan juga untuk tabel pengalamannya sudah disediakan di sini. Tujuan dari modul ini yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Untuk latihan 2-nya memeriksa tabel MAC address dari switch. Oke, langsung saja. Di sini untuk kebutuhan perangkatnya yaitu 2 switch Cisco 2960, kemudian 2 PC, kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco, kemudian kabel Ethernet seperti yang diperlihatkan dalam topologi. Oke, langsung saja untuk latihan 1 yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah 1 yaitu kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Konfigurasikan host PC host, kemudian inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Kemudian langkah 4 yaitu konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Konfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Konfigurasikan IP address sebagai yang tercantum dalam tabel pengalamatan. Kemudian password Cisco sebagai password konsol dan VTY-nya. Password kelas untuk modus privilege access. Oke, langsung saja saya buka Cisco paket tracernya. Untuk perangkatnya tadi butuh switch 2960, 2, kemudian butuh PC 2. Oke, pertama di sini saya akan ganti dulu labelnya untuk switch 1 S1, kemudian untuk switch 2 S2, dan PC pertama itu PC A, dan PC kedua PC B. Oke, kemudian saya akan kabelkan menggunakan strict through. Untuk yang PC A ke switch 1 tadi menggunakan, kita lihat topologinya dulu. Dari PC A ke S1 itu pakai fast Ethernet 0/6. Yang PC B ke S2 pakai 0/18 dari switch 1 switch 2 sama-sama menggunakan fast Ethernet 0/1. Oke, berarti ini /6 dari PC B ke switch 2 menggunakan fast Ethernet /18. Dari switch 1 ke switch 2 sama-sama menggunakan fast Ethernet 0/1. Oke. Kemudian konfigurasikan host-hostnya. Ini akan saya konfigurasikan untuk PC-PC-nya, untuk IP address dan juga subnet mask-nya. Oke, masuk ke PC A, ke desktop, terus IP configuration. Yang A tadi 192.168.1.1.1. Untuk subnet mask-nya sudah otomatis. Untuk default gateway-nya tidak ada, jadi kita kosongin aja. Untuk PCB sama, masuk ke desktop, IP configuration. Tadi IP-nya 192.168.1.1.2. Oke, udah. Kemudian konfigurasikan switch-nya. Di sini saya akan menggunakan remote untuk dari PC A ke switch 1 menggunakan kabel konsol. Masuk ke PC A ke terminal. Oke. Kemudian yang pertama kita masuk ke modus accept dulu dengan perintah enable. Kemudian konfigurasi terminal. Kita kasih nama dulu untuk switch satunya yaitu S1. Kemudian kita matikan dulu IP domain lookup-nya. Oke, kemudian kita akan berikan password untuk
line console dan juga line VTY. Kita masuk ke line console dulu. Sama passwordnya Cisco. Enablekan login, kemudian exit, masuk ke line VTY-nya. Sama passwordnya juga Cisco. Kemudian enablekan login, exit, kemudian kita enablekan password untuk modus exec-nya, enable secret class. Oke, sini saya akan enkripsi dulu untuk passwordnya dengan perintah service password encryption. Oke, udah untuk konfigurasi dasar switch-nya. Kemudian kita akan masuk ke interface VLAN 1-nya. Oke, kita masukkan IP-nya. Di sini untuk switch 1 yaitu 192.168.1.11. Paste aja 255.255.255 untuk subnet masknya. Oke, kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, udah untuk yang switch 1 kita simpan dulu dengan perintah copy running config running starter config. Oke, udah. Kemudian untuk yang switch 2-nya kita masuk ke PCB, kita hubungkan dulu pakai kabel konsol agar kita bisa remote konfigurasinya dari PCB. Oke, masuk ke PCB terminal. Oke, sama kayak yang tadi yang di switch 1, kita masuk ke modus exec dulu. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Pertama kita kasih nama perangkatnya dulu yaitu S2. Kemudian kita kasih password untuk konsol dan juga VTY. Masuk ke konsol dulu. Konsol passwordnya Cisco. Kemudian enablekan login, exit, line VTY 015, passwordnya juga sama Cisco. Kemudian enablekan login, exit, kemudian enablekan password buat modus exec-nya, secret class. Oke, jangan lupa di enkripsi dulu, service password encryption. Oke, udah untuk konfigurasi dasarnya. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1-nya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.12 untuk yang switch 1 sesuai dengan tabel untuk yang switch 2 sesuai dengan tabel pengelamatan yang di modul. Oke, 2005. Ya udah, kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Kemudian kita save dulu. Copy and config starter config. Oke, udah untuk yang switch 2. Oke, untuk yang latihan satunya sudah. Kemudian latihan 2-nya. Memeriksa tabel MAC address switch. Langkah pertama yaitu rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt PCA dan PCB, ketik ipconfig/all. Tuliskan alamat fisik dari adapter internet. Oke, kita masuk ke PCA, command prompt. Kita masukkan perintah ipconfig/all. Nah, untuk yang MAC address dari PCA yaitu ini, yang physical address. Kita copy aja. Oke, kemudian untuk yang MAC address PCB kita masuk ke
isi B dulu ke command prompt dengan perintah yang sama. Ini untuk yang MAC address-nya, yaitu physical address. Paste aja. Kemudian untuk yang dua, masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 dan ketikkan perintah show interface F0/1 pada masing-masing switch. Oke, kita pakai remote aja. Untuk yang isi B berarti ini adalah switch 2. Oke, masukkan ke sini. Oke, untuk yang untuk yang switch 1 kita pakai VCA tadi. Terminal. Oke, untuk yang S1 ya. Paste. Oke. Pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burn-in address ya, hardware address. Oke, untuk yang S1 dan S2. S1 berarti ada di sini. Yang S1 itu hardware address-nya adalah ini. Seperti aja. Untuk yang S2 hardware address-nya yaitu copy paste. Oke. Untuk yang langkah 2-nya, tampilkan MAC address switch. Masuk ke konsol dari switch 2 dan tampilkan MAC address-nya. Sebelumnya sudah menyiapkan kunci komunikasi jaringan dengan tim. Oke, kita masukkan perintah ini di switch 2. Switch 2 berarti kita pakainya remote dari PCB. Oke, masukkan perintah ini. Oke. Kemudian pertanyaannya, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Oke, berarti ada, yaitu oke. Untuk yang pertanyaan kedua, MAC address apa yang direkam pada tabel itu? Ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana? Abaikan MAC address yang dipetakan ke sini. Oke, berarti MAC address apa yang direkam? Kita cek dulu. Akhiran C701 tadi berarti, nah ini MAC address dari switch 1. Oke, berarti MAC address apa yang direkam? Address dari switch 1. Ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana. Oke, portnya berarti FA 0/1 ke port FA 0/1 ke perangkat berarti switch 2. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Oke. Jadi untuk mendapatkan MAC address dari perangkat dalam jaringan, kita bisa lakukan
ping terhadap perangkat yang ingin kita ketahui MAC address-nya. Misalkan di sini kita akan coba ping ke dari switch 2 ke PCB. Ping 192.168.1.2. Oke, kemudian kita coba tampilkan tabelnya lagi. Nah, di sini untuk yang MAC address dari PCB sudah ada yang bagian ini. Oke, itu untuk yang pertanyaan ketiga. Kemudian langkah tiganya, bersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege access, ketikkan clear MAC address table dynamic. Oke, kita copy aja. Kemudian dengan cepat ketikkan perintah show MAC address lagi. Oke, saya coba paste aja di sini. Oke, kemudian kita show MAC address-nya lagi. Oke. Pertanyaannya, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address yang tercantum di sana? Nah, di sini untuk MAC address-nya sudah tidak ada. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? VLAN 1 sudah tidak ada. Adakah MAC address yang tercantum di sana? Berarti tidak ada. Tidak ada. MAC address lain yang tercantum. Oke, tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table lagi dan klik enter. Adakah halaman baru dalam table MAC address? Oke, ini udah lebih dari 10 detik, harusnya sudah bisa. Nah, di sini sudah muncul lagi untuk MAC address dari switch 1 tadi. Oke, adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Ya, ada MAC address dari switch 1. Oke, untuk yang langkah 4-nya, dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address pada switch. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARP-A. Oke, dari PCB ke command prompt. Masuk ke command prompt, ini PCB. ARP-A. Oke. Tidak termasuk alamat multicast dan broadcast, berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Berarti di sini ada satu aja. Ini adalah IP dari switch 2. Ini adalah MAC address dari switch 2. MAC address dari switch 2, ya. Berarti ada satu. Ada satu. Kemudian dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Oke, berarti ke semua perangkat.
kita coba ping dulu ke semua perangkat dari PCB. Udah di PCB di command prompt. Pertama kita coba ping ke apa namanya PCA dulu 168.1.1. Oke, ini untuk yang PCA sukses semua. Kemudian ping ke switch 1. Switch 1 RTO untuk pertama kalinya, kemudian yang switch 2. Oke, berhasil semua. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Iya, berarti di sini jika tidak, periksa ketampilan dan konfigurasi Anda. Barusan sudah sukses semua. Kemudian dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. S2, berarti kita masuk ke terminal PCB lagi. Ini sudah S2. Kita masukkan perintah show MAC address table. Oke, udah. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Oke, berarti di sini ya, switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya. Oke, alamatnya berarti kita coba cek satu-satu. Yang pertama yaitu C701. Nah, ini. Yang C701 itu adalah MAC address dari switch 1. Kemudian untuk yang AEB9, kita coba cek dulu. Untuk yang AEB9 adalah MAC address dari PCA. Kemudian yang MAC address ketiga yaitu 3CDB. Nah, untuk yang 3CDB ini adalah MAC address dari PCB. Kemudian yang terakhir 90CE. Ya, berarti yang 90CE tidak ada bukan dari yang perangkat. Oke. Oke, itu untuk yang 3. Kemudian yang keempat, dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan lagi perintah rp-a. Oke, dari PCB ke command prompt, kita masukkan perintah rp-a. Oke, pertanyaannya apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Jawabannya adalah ya. Tadi kan cuma ada 1. Sebentar. Tadi untuk yang ARP itu ada di bagian ini, hanya ada 1 alamat saja atau hanya ada 1 entry. Sekarang sudah ada 3 entry. Kemudian pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache, ARP cache, dan table MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Ya, untuk kapasitas dari tabel MAC address pada switch itu terbatas. Jadi kalau misalkan jaringannya besar, itu kemungkinan untuk sudah entry yang lama bakal dihapus untuk menggantikan entry yang baru.
Nah, karena entry lama sudah dihapus, ketika suatu saat entry lama yang sudah dihapus itu diperlukan, maka switch akan membroadcast ulang ke semua portnya eh, untuk mencari alamat yang sudah dihapus tersebut. Jadi itu, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan dan saya jelaskan pada demonstrasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.